Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andri dari MJ302. Saya akan menjelaskan tugas UAS Digital Marketing tentang jurnal. Jurnal 1. Judul: Pengaruh Digital Marketing, Influencer Marketing, dan Produk Quality terhadap keputusan pembelian mobil wuling di Indonesia. Nomor jurnal ISSN 2828-1977. Terbit tahun 2002 Oktober sampai Maret 2023. Nama penerbit Baronah Git Yoberlianti. Pengaruh digital marketing, influencer marketing, dan produk quality terhadap keputusan pembelian mobil wuling di Indonesia. Latar belakangnya, perkembangan pasar mobil saat ini, Wuling Motors sebaiknya tidak hanya menggunakan produk berbatas, namun harus juga didukung oleh strategi dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Strategi pemasaran yang tepat adalah ketiga produk yang dipastikan dapat dilihat dan diingat oleh konsumen. Tinjauan pustakanya, digital marketing adalah bentuk pemasaran langsung yang menghubungkan konsumen dengan penjual secara ekonomi. Metode penelitiannya, metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang meneliti populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Kesimpulan analisisnya, digital marketing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Influencer marketing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Produk quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Digital marketing, influencer marketing, dan produk quality secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Menurut saya, dalam dunia marketing, ketika salah satu menentukan langkah dan strategi dalam penjualan, bisa menjadikan citra kurang baik. Seperti produk artikel ini dikarenakan perusahaan wuling kurang tepat melakukan kerjasama dengan seorang influencer marketing, membuat pengaruh negatif dan cukup signifikan terhadap pembeli. Jurnal 2. Judulnya Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Suatu kajian literatur review ilmu manajemen sumber daya manusia. Nomor jurnalnya E/ISSN 2686-5238 P/ISSN 2686-4916. Tahun terbit 15 Mei 2022, resipnya 5 Juli 2022. Dipubliskannya 18 Juli 2022. Nama penerbit Rika Gustiana Taufik Hidayat Ahmad Fauzi, Universitas Terbuka Jakarta. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, suatu kajian literatur review ilmu manajemen sumber daya manusia. Latar belakangnya, manusia merupakan penggerak dalam berpikir dan berencana dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga perusahaan harus memperhatikan pelatihan dan pengembangan pegawai guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawainya. Tujuan pustakanya, pelatihan mengacu pada upaya terencana perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. Metode penelitian. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau library research, dengan mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang dibahas, khususnya di bidang manajemen SDM, dan juga menganalisis artikel-artikel ilmiah.
Kesimpulan dan analisis. Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan untuk karirnya di masa yang akan datang dan dalam rangka penyiapan menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan berbagai macam metode, disesuaikan dengan tujuan serta kemampuan sumber daya perusahaan. Pelatihan dan pengembangan perlu dilaksanakan secara adil, transparan, dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut. Nah, bisa juga diuji atau dilakukan assessment. Jurnal 3 judulnya Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital melalui lensa manajer sumber daya manusia generasi berikutnya. Nomor jurnal EISSN 2809-8544. Tahun terbit Cibatik Jurnal volume 1 nomor 10 2022. Nama penerbit M. Adenudin Alwi SE MM, Akademi Bahasa Asing Balikpapan. Latar belakangnya, model bisnis berubah sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang dinamis di dunia digital modern, yang pada dirinya menentukan perubahan radikal dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan pustakanya, peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi telah berangkat dari peran konservatif menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan insentif berani seperti rekrutmen berbasis kompetensi, kompensasi inovasi, manajemen kinerja berorientasi hasil, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Metode penelitiannya, metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Kesimpulan dan analisisnya, keterbatasan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini terutama terkait dengan sifat kualitatif penelitian. Sementara metodologi kualitatif dipilih sebagai yang paling tepat dan menciptakan diskusi tentang persepsi siswa. Tercatat bahwa siswa memiliki kecenderungan untuk mengikuti jejak pemikiran kelompok yang dapat mempengaruhi intervensi dan partisipasi mereka. Jurnal 4, judul Fitur Sosial Commerce dalam Website E-commerce di Indonesia. Nomor jurnalnya ISSN 1858-4853. Tahun terbit volume 12 nomor 1 Februari 2017. Nama penerbit Diah Agustina, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Program Studi S2 Teknik Elektro Konsentrasi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Latar belakangnya, dalam sebuah website e-commerce dibutuhkan minimal 3 kategori fitur yang harus ada untuk mendukung perubahan website e-commerce tersebut menjadi website social commerce, yaitu adalah fitur transaksional, fitur rasional, dan fitur sosial. Tujuan pustakanya, e-commerce adalah kegiatan komersial yang menghubungkan langsung dengan perdagangan barang dan jasa serta kegiatan usaha terkait lainnya, di mana media komunikasi elektronik memainkan peran sentral sosial. Metode penelitiannya, penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian ini dijelaskan dengan pendekatan eksploratif dan deskriptif. Pendekatan eksploratif deskriptif dilakukan untuk
menggali pemahaman tentang penggunaan fitur sosial e-commerce di Indonesia. Kesimpulan analisisnya, hampir semua website e-commerce sampel mencantumkan fitur sosial e-commerce dalam halaman home website tersebut, yang terbagi menjadi kategori visual sosial e-commerce yang bersifat transaksional, rasional, dan sosial. Fitur rasional adalah fitur yang paling banyak dipakai di website e-commerce dibanding fitur transaksional dan fitur sosial. Sedangkan Facebook masih menjadi sosial media favorit yang dilakukan dari website e-commerce. Jurnal 5, instansi pengguna Kaskus Commerce atau dalam kurung K-Commerce dalam bertransaksi online di Kaskus. Nomor jurnalnya 0, tahun terbitnya volume 5 nomor 2 semester genap 2016-2017. Nama penerbit Firman Erdiano, Universitas Brawijaya. Latar belakangnya, maraknya penipuan yang terjadi membuat masyarakat enggan melakukan transaksi online khususnya di Kaskus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, kemudian dan kepercayaan terhadap keinginan bertransaksi online. Tinjauan pustakanya, Wali dan Santosa dalam Unjra 2007 mengumumkan kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima atau dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dikatakan baik dan memuaskan menurut Wijaya 2010. Semakin tinggi ekspresi seorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat teknologi informasi. Metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian explanatory dalam kurung explanatory research. Penelitian explanatory ialah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, di mana variabel yang satu mempengaruhi variabel lainnya. Kesimpulan dan analisis, persepsi kemudahan penggunaan dalam persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap keinginan bertransaksi online, yang dapat disimpulkan bahwa pengguna Kaskus Malang Raya menganggap kemudahan penggunaan dan kepercayaan sangat penting dalam menunjang pengguna tersebut dalam melakukan transaksi online di Kaskus. Persepsi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keinginan bertransaksi online, dan disimpulkan bahwa pengguna Kaskus Malang Raya menggunakan kualitas pelayanan tidak menunjang pengguna tersebut dalam melakukan transaksi online di Kaskus. Sekian dan terima kasih.